Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan sebenar-benar ketakwaan. Ketakwaan yang bukan hanya sekedar ucapan di lisan, bukan hanya sekedar simbol yang indah, tetapi sebuah komitmen hidup. Takwa yang menyala dalam hati, tercermin dalam sikap, terwujud dalam amal, dan terbukti dalam pengorbanan tanpa batas di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salawat berserta salam semoga senantiasa tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah puncak keteladanan dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala dan dalam mengorbankan segalanya demi menyelamatkan umat manusia dari kegelapan menuju cahaya petunjuk. Hadirin ikhwati fillah rahimakumullah, kaum muslimin muslimat yang berbahagia. Hari ini bukan sekedar hari libur nasional. Hari ini bukan sekedar hari berpakaian bagus dan berkumpul bersama keluarga. Akan tetapi hari ini adalah hari yang sangat agung. Hari ketika bumi menggema dengan takbir dan langit menunduk menyambut sembelihan para hamba yang mencintai Tuhannya. Ikhwati fillah, hari ini adalah panggilan suci dari langit untuk membangunkan jiwa-jiwa yang sedang tertidur panjang dalam kesenangan dunia. Hari ini adalah panggilan spiritual untuk menghidupkan kembali semangat perjuangan yang mulai redup. Hadirin yang mulia, hari ini adalah hari seruan untuk kembali kepada esensi hidup, bahwa hidup adalah pengorbanan, bahwa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala harus dibuktikan bukan dengan kata-kata yang manis, tetapi dengan tindakan heroik, bukan dengan dalih sibuk, tetapi dengan langkah tegas menjemput ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mari kita tengok kembali pada sejarah yang monumental itu, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang ayah yang menanti puluhan tahun seorang anak. Dan ketika anak itu lahir, Ismail yang solih, yang cerdas dan penuh cinta, kemudian Allah mengujinya dengan sebuah perintah yang mengguncangkan jiwa seorang manusia. Allah berfirman kepada Ibrahim, "Ibrahim, sembelihlah anakmu." Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Betapa dahsyat ujian ini. Akan tetapi Nabi Ibrahim tanpa ragu, tanpa tanya, tanpa tawar-menawar, beliau mengatakan, "Ya Tuhanku, sami'na wa ata'na." Saya dengar dan saya taat. Dan begitu juga dengan Ismail alaihissalam. Ia tidak menjerit, ia tidak protes, dan ia tidak menangis, tetapi justru berkata, "Wahai ayah, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu, dan engkau akan mendapati bahwa saya termasuk orang-orang yang sabar." Allahu akbar. Inilah puncak cinta sejati. Inilah puncak cinta dan puncak ketaatan. Cinta yang tidak meminta balasan, ketaatan yang tidak menghitung resiko. Sebuah keteladanan bagi kita umat akhir zaman ini. Kita ini selalu senantiasa banyak tuntutan, banyak menuntut, tetapi kita sangat sedikit berkorban. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di zaman sekarang ini kita tidak diminta untuk menyembelih anak-anak kita, tetapi kita diminta untuk menyembelih ego kita, menyembelih kesibukan kita yang membuat kita lalai dari sholat. Kita disuruh menyembelih scroll media yang melalaikan kita dari membaca Al-Quran. Kita disuruh menyembelih kemalasan yang membungkam tangan kita dari membantu fakir miskin dan yatim. Kita juga diminta menyembelih cinta dunia yang membuat kita takut kehilangan harta dan jabatan. Begitu juga kita disuruh menyembelih jabatan kita yang sering membuat kita kehilangan prinsip-prinsip keimanan karena jabatan itu. Ikhwati fillah rahimakumullah, korban tidak hanya menyembelih hewan, tetapi juga kita disuruh menyembelih kebiasaan tidur panjang sehingga lupa bangun malam untuk menumpahkan air mata dalam sujud kita. Inilah korban sejati di zaman modern ini,
bukan hanya menyembelih hewan, tetapi menyembelih hawa nafsu dan cinta dunia yang berlebihan. Ikhwati fillah rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sungguh Bapak Ibu yang kami muliakan, Allah tidak butuh daging kurban kita. Allah tidak menghendaki darah dari hewan sembelihan kita, tetapi yang Allah cari adalah ketulusan jiwa kita. Yang Allah cari adalah derajat takwa kita dan ketulusan kita serta ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakiyanaluhul taqwa minkum. Daging-daging korban itu darahnya sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kalian. Quran surat Al-Hajj ayat 37. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kalau kita renungkan, dan ini memang harus kita renungkan, apalah artinya cinta tanpa pengorbanan? Apalah artinya iman tanpa ujian? Apalah artinya Islam tanpa perjuangan? Dulu kita lahir dan kita hidup dari air mata ibu, kita tumbuh dari keringat ayah, kita besar karena cinta tanpa syarat, dan itu semuanya adalah pengorbanan. Lalu bagaimana kita bisa mengharapkan surga tanpa mau berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala? Khatib ulangi lagi, akankah kita terus berharap kepada Allah diberikan surga dengan segala fasilitasnya, sementara kita bermalas-malasan ketika disuruh berkorban oleh Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik surga itu sendiri? Inilah yang harus kita renungkan. Oleh karenanya ikhwati fillah rahimakumullah, maka inilah saatnya hadirin, mari kita bangkit bersama-sama. Jangan hanya jadi penonton sejarah, buktikan iman kita dengan tindakan, buktikan cinta kita dengan perjuangan, karena sungguh setiap darah korban yang menetes itu akan menjadi saksi di padang mahsyar kelak. Percayalah bahwa kurban yang kita sembelih, yang kita usahakan dengan uang yang kita kumpulkan susah payah, itu nanti akan menjadi saksi di padang mahsyar yang akan meringankan hisab kita. Setiap keringat perjuangan akan menjadi cahaya di alam kubur, dan setiap pengorbanan akan berubah menjadi kemuliaan abadi di akhirat kelak. Kaum muslimin rahimakumullah, jika kita ingin anak cucu kita hidup dalam peradaban yang penuh cahaya dan nilai, maka mulailah berkorban. Mulai hari ini, mulai saat ini, perbanyaklah berkorban. Korbankanlah waktu, harta, tenaga, dan kenyamanan demi agama kita. Karena Islam tidak akan pernah jaya tanpa darah dan air mata perjuangan. Karena Islam bukan semata-mata agama ritual, tetapi Islam adalah agama peradaban. Sekali lagi ikhwati fillah, khatib mengajak diri khatib pribadi dan kepada hadirin semuanya, kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, tetapi kita hidup untuk Allah, untuk umat, dan untuk peradaban. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu, innahu huwas-sami'ul alim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah kelemahan kami ini ya Allah, maafkanlah kealpaan kami ya Rahman. Kami bertakbir, tetapi kami sadar sesadar-sadarnya takbir kami sering lebih nyaring di mulut daripada di dalam hati kami ya Allah. Kami bertakbir, namun dunia masih saja mengikat jiwa kami dengan rantai yang sangat berat. Oleh karenanya wahai Allah, lihatlah kami dengan pandangan rahmat-Mu ya Rahman, bukan dengan keadilan-Mu, karena sungguh kami tidak akan pernah sanggup menerima keadilan-Mu wahai Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang rela berkorban demi-Mu ya Allah. Jadikanlah kami seperti Nabi Ibrahim yang tegar. Jadikanlah kami seperti Nabi Ismail yang patuh. Ajarkan kami ya Allah untuk bisa mencintai-Mu lebih dari segala yang kami genggam.
Ya Allah, berkailah keluarga kami ya Rahman, berkailah anak-anak kami ya Allah, berkailah cucu-cucu dan semua keturunan kami ya Allah, berkailah negeri ini ya Rahman, satukan hati kami dalam keimanan ya Allah, kuatkan langkah kami dalam ketaatan dan ringankan tangan kami untuk berkorban serta beramal setiap waktu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Pada hari yang mulia ini ya Allah, sungguh kami teringat kepada ayah dan ibu kami, mereka yang dulu menggendong kami saat kami tak berdaya ya Rahman, mereka yang menangis diam-diam saat kami sakit ya Allah, mereka ayah bunda kami yang menahan lapar agar kami bisa kenyang, mereka yang menahan lelah agar kami senantiasa berbahagia ya Allah. Oleh karenanya ya Rahman, rahmatilah kedua orang tua kami ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa mereka ya Allah, angkat derajat mereka di sisimu ya Allah, angkat derajat kedua orang tua kami di sisimu ya Allah, angkat derajat ayah bunda kami di sisimu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Panjangkan umur mereka dalam ketaatan kepadamu ya Rahman, limpahkan kesehatan, kebahagiaan dan ketenangan dalam hati ayah dan ibu kami ya Allah. Jadikanlah kami anak-anak yang mampu membalas kasih sayang mereka ya Rahman, dengan bakti, dengan cinta, dengan doa yang tak pernah putus. Wahai Allah, jikalau yang Kau hadirkan di Masjid Nurul Iman saat ini orang tuanya telah meninggal dunia, maka lapangkan kuburnya ya Rahman, terangi tempat peristirahatan mereka ya Rahim, jadikanlah kubur mereka sebagai taman dari taman-taman surga, dan hapuskanlah semua kesalahan mereka dengan rahmat-Mu yang sangat luas ya Allah ya Arhamar Rahimin. Perkenankanlah kami kelak ya Allah untuk bertemu kembali dengan ayah dan ibu kami di surga-Mu yang abadi, dalam pelukan rindu yang tak pernah terpisah lagi di antara kami ya Arhamar Rahimin. Wahai Allah, banyak luka, banyak sekali luka yang kami torehkan dalam hati orang tua kami, sedang mereka tak pernah membalas kecuali dengan doa dan air mata ya Allah. Banyak sekali kata-kata kami yang sangat tinggi suaranya, sedangkan mereka membalasnya dengan kelembutan dan maaf. Oleh karenanya ya Allah, ampunilah dosa kami terhadap ibu bapak kami ya Allah, ampunilah kekerasan kami ya Rahman, ampunilah kelalaian kami dalam berbakti ya Allah. Izinkan kami menjadi sebab bahagianya mereka. Jadikan setiap helaan nafas kami ini sebagai amal kebaikan bagi orang tua kami, ayah bunda kami ya Allah. Jadikanlah kami sebagai penerus doa-doa mereka yang pernah dipanjatkan dalam sujud panjang di malam-malam yang sepi. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.